Mm, ah, mm, ah. Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya.
Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Ku dengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Mingjun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi 2 golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10% dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Mingjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Terima kasih berkat Mingjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Mingjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar, tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis, buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, kunikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan. Karena setelahnya, Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Kusarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah, tapi sekarang ayah makin pulih dan kami rutin FaceTime.
Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, kuterima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Kutelpon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, "Kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku." Kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Irene. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku. Dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam kutinggalkan Korea Selatan. Tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu, dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut, dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu. Dia sama cewek Carla? Tunggu dulu. Postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan. Lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati?
Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak, kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf, Mingjun. Aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini, aku sudah menemukanmu dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting. Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga, jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bu Stewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu di luar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin. Karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dansa tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disematkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak, "Bu!" Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stacy melihatnya. Oh tidak. Stacy? Aku tak tahu mereka menyeret gebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar. Tak yakin apa yang mempengaruhinya. Setelah itu, Stacy rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Itu mungkin cuma penjaga keamanan. Tidak, saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera dan melihat Stacy hanya berdiri dan mengatakan halo, meski tak ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stacy, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersikeras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah, kita ini bukan anak kecil lagi, Stace. Kekuatan jahat, penyihir, setan, mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Josh, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang, jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini. Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan, ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan, dan aku tak akan bohong. Aku merinding. Oke, tenanglah Josh. Hantu itu cuma tipu daya pikiran, dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lamunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stacy, kau tahu jam berapa ini? Oh maaf, aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stacy menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gulita. Dan lampu jalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horor, tapi tak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Kugunakan senter untuk memandu Stacy ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stacy bergelayut padaku ketakutan. Tenang, kurasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apa kau takut, Stis? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara berisik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, kuraih tangan Stacy dan berlari secepat yang ku bisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu.
Dengar, Stacy, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar. Dan, bisa kulihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia! Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stacy. Kemudian saat kubuka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan, bang! Baik aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike? Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stacy sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Aku buang-buang waktu berlagak jadi pahlawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Stacy menggelar pertunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untukku dan yang lain untuk mengakuinya. Stacy menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketat dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi kurasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stacy selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stacy hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahasiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu beredar cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stacy lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika aku lihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stacy, aku tahu kau ini putri kepala sekolah dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stacy adalah putri dari kepala sekolah? Tak bisa dipercaya. Dan bukankah orang itu, Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibumu kerja di tempat lain juga, betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran Anda? Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung lari ke Stacy. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stacy bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24/7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah, itu benar. Bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi, akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memasukkan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stacy, wajahnya muram dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun, tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isak tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stacy pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stis, kurasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyeka air matanya dan memberiku pelukan, lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang melalui rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak, tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stacy ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat, sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu, pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Sisi, dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh, telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya.
Aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya, itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stacy menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stacy masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa sayang. Apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku. Pelanggarannya akan segera ditangani. Semua sudah baik sekarang. Tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stacy dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stacy pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku. Karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku, dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek. Jadi aku menolaknya. Lagi pula, sisi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha. Hari itu hari membosankan seperti biasa di toko kelontong. Aku sedang menyusun susu di kulkas saat Camilla, rekan kerjaku, datang dan berkata, "Laila, kau harus membantuku. Aku ada kencan besok malam, tapi aku sibuk. Apa bisa kau saja yang pergi?" "Tunggu, apa? Aku bahkan tak kenal teman kencanmu, lagi pula aku ini punya pacar. Lincoln, ingat?" Kemudian dia mulai jelaskan padaku tentang layanan kencan ini, dan dia meyakinkanku itu 100% resmi. Kebanyakan hanya pria kesepian yang butuh ditemani. Yang harus kulakukan hanya ngobrol dengan mereka dan tentu saja ada aturan ketat, tak boleh pelukan atau ciuman. Dan di akhir kencan mereka akan membayarku. "Tidak, terima kasih. Tak mungkin aku akan lakukan itu." Setelah shiftku, aku pulang ke rumah melihat ibu kosku berdiam di depan pintuku. Dia mulai memakiku kalau aku masih hutang padanya uang sewa senilai 5 bulan. Dan jika aku tidak membayarnya akhir pekan ini, dia akan mendepakku. Aku memohon padanya untuk memberiku lebih banyak waktu, tapi tiada guna. Ya Tuhan, harus bagaimana? Di mana bisa ku dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan layanan kencan Camilla? Sepertinya aku tak punya pilihan lain, jadi ku telepon dia dan setuju untuk pergi kencan. Jadi, disinilah aku di malam kencanku yang aneh. Ku kenakan gaun paling sederhana yang bisa kutemukan. Oh astaga, tentu saja aku merasa gugup. Aku tak punya ide harus berkata dan berperilaku bagaimana. Oh, itu pasti dia. Ya Tuhan, Camilla, bagaimana mungkin dia lupa sebutkan kalau pria itu berumur 50-an? Orang akan mengira dia sugar daddy-ku. Tetap fokus, Leila. Aku tak bisa mundur sekarang karena tempat tinggalku bergantung hal ini. Jadi, perlahan ku dekati pria itu. Awalnya dia tampak terkejut. Itu jelas, maksudku dia menunggu Camilla. Kujelaskan situasinya padanya, dan dia tak marah atau apa. Dia hanya tersenyum padaku dan kami mulai ngobrol. Namanya Tuan Hall, dia kehilangan istrinya 2 tahun lalu, dan sejak itu dia selalu merasa kesepian dan perlu seseorang untuk diajak bicara. Itulah kenapa dia mulai gunakan layanan ini. Dia sebenarnya cukup mudah diajak bicara, sehingga malam berlalu dengan cepat tanpa ada masalah. Setelah kencan itu dia memberiku sebuah amplop, dan mengatakan padaku betapa dia berterima kasih padaku untuk mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin sekali pulang dan membuka amplop itu. Tapi kemudian dia mulai bicara tentang anaknya yang patah hati. Tiba-tiba dia tanya padaku apa aku mau ngobrol dengannya. Jelas, kutolak, karena ini hanya sekali untuk membantu Camilla. Lagi pula, aku punya pacar, yang mana dia akan sangat geram jika sampai tahu soal ini. Hari berikutnya aku bayar ibu kos 2 bulan uang sewa dan memastikan padanya aku akan menyerahkan sisanya segera. Tapi yang mengagetkan, dia hanya membentakku dan memaksaku membayar semuanya sekaligus. Ya, kurasa disinilah aku sekarang, di sebuah kafe, menunggu Tuan Hall dan anaknya. Oh, itu dia. Dan itu pasti anak laki-lakinya. Astaga, bisakah dia terlihat lebih kesal lagi? Hai, aku Leila, senang bertemu denganmu. Tak usah repot. Aku hanya di sini karena ayah memaksaku. Jadi kita akan segera selesaikan saja. Leila, terima kasih sudah datang. Ini putraku Leon. Tolong jangan ambil hati perilakunya. Kemudian Tuan Hall tinggalkan kami sendiri. Astaga, Leon ini sulit sekali. Setiap pertanyaan yang kuajukan, dia cuma angkat bahu dan mendengus. Lalu akhirnya dia bicara. Dengan sinis berkata, "Jadi Leila, kuharap uangnya sepadan." Apa? Sungguh tak sopan. Lalu dia melanjutkan, "Kau pasti putus asa. Apa kau tak malu pada dirimu sendiri?" Dia orang terkasar yang pernah kutemui. Tapi, ya, aku putus asa butuh uang. Jadi kuhela napas dalam-dalam, lalu mulai cerita padanya tentang diriku.
Saat waktu habis, kuucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Sungguh pengalaman yang tak mengenakan, tapi paling tidak itu terakhir kan? Salah, karena Tuan Hall memintaku bertemu dengannya beberapa kali lagi. Siapa aku untuk membantah? Maksudku aku butuh uangnya. Tapi Leon mulai membuatku jengkel, karena yang dia lakukan hanya menyenderkan badan di kursi, menyeruput minumannya, dan tak berkata apapun. Jadi, aku yang harus bicara terus. Aku mulai cerita padanya semua hal. Tentang masa laluku, keluargaku, dan teman-temanku, dan bahkan rencana masa depanku. Dan Leon hanya duduk di sana mendengarkan semuanya. Untungnya akhirnya selesai. Lalu Tuan Hall membayarku, jadi aku tak harus bertemu Leon lagi. Karena beberapa minggu terakhir disibukkan dengan kencan bersama Tuan Hall dan putranya, aku tak sering bertemu dengan Lincoln. Jadi, di akhir pekan, kuundang dia datang ke tempatku dan masak untuknya. Kami duduk di sofa sambil nonton film saat Lincoln berkata dengan nada serius. Leila, kita perlu bicara. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Itu Tuan Hall. Aku segera ke balkon untuk mengangkatnya. Dia ingin aku jadi pasangan Leon di pernikahan putra tertuanya. Dan dia mau membayar double. Itu kedengarannya mengerikan. Tapi selain uang sewa, aku juga harus bayar biaya kuliah dan makan. Dan gajiku yang tak seberapa dari toko kelontong tak cukup untuk menutupi semuanya. Jadi, dengan enggan aku setuju. Saat aku balik ke dalam, kutanya Lincoln apa yang dia ingin katakan padaku. Dengan ragu dia berkata kalau dia harus melakukan perjalanan bisnis selama 2 minggu. Ya, mungkin itu yang terbaik, supaya aku bisa pergi dengan Leon tanpa khawatirkan pacarku. Aku sangat merasa bersalah. Aku janji ini akan jadi yang terakhir kali aku mau melakukannya. Leon datang menjemputku, dan segera saat dia melihatku memakai gaunku, dia bersikeras aku tak bisa pakai gaun jelek itu. Dia sangat tak sopan. Kubilang aku tak punya lagi yang pantas. Lalu diantarnya aku ke dress butik, lalu menyuruh staf ambilkan aku gaun tercantik di toko untuk kucoba. Oh ya ampun, itu memukau. Aku takjub saat kulihat diriku di cermin. Ya, aku jelas tampak luar biasa memakainya, dan Leon pasti juga berpikir begitu, karena dia tak bisa alihkan pandangan dariku. Sayangnya aku tak sanggup beli. Tapi sebelum bisa kucegah, dia langsung pergi dan membayarnya. Sungguh mengesalkan. Aku sedang duduk di gereja menunggu acara pernikahan mulai, saat Leon mulai menggoda beberapa gadis. Syukurlah Lincoln tak seperti si brengsek itu. Kemudian semua orang duduk dan pernikahan dimulai. Mempelai pria berjalan ke altar dengan setelan jas mewah. Astaga, pasti senang jadi orang kaya. Tapi bukankah itu? Apakah itu Lincoln? Lincolnku? Mata kami bertemu dan dia terlihat sama kagetnya denganku. Tapi bukannya lari padaku dan jelaskan semuanya? Dia hanya mengacuhkanku dan melanjutkan pernikahan. Aku harus lihat mereka mengucap janji, bertukar cincin, dan berciuman. Kurasa aku akan segera pingsan. Kemudian di resepsi pernikahan, Leon menyeretku mendatangi Lincoln dan memperkenalkanku sebagai pacarnya. Sungguh canggung. Dan segera ada cewek cantik yang alihkan perhatian Leon lagi. Jadi dia mengejarnya. Lalu Lincoln langsung menarikku ke tangga. Kenapa kau di sini dengan adikku? Kau selingkuh dariku selama ini? Serius? Bagaimana denganmu? Bukan aku yang baru saja menikah. Biar kujelaskan, ini tak seperti kelihatannya. Tepat di saat itu, Leon muncul dan bertanya kenapa kami bicara di sini. Aku mengarang cerita sedang mencoba menemukan kamar kecil. Kemudian kukatakan pada Leon, aku pusing dan memintanya mengantarku pulang. Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa pacarku yang sempurna sekarang menikah dengan orang lain? Dia terus mengirim pesan padaku mengatakan dia ingin bertemu dan bicara. Kurasa paling tidak aku perlu mendengar darinya. Hari berikutnya aku bertemu dengannya di museum, di mana kami kencan pertama kali. Jadi istrinya, Sandra, adalah anak dari pebisnis berpengaruh yang memiliki salah satu perusahaan terbesar di kota. Perusahaan keluarga Lincoln terjerat hutang besar, jadi ayahnya memaksanya untuk menikahi Sandra demi menyelamatkan perusahaan. Percaya padaku saat ku bilang aku tak punya perasaan apapun ke Sandra. Itu hanya bisnis. Aku hanya mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji segera setelah perusahaan kembali normal, aku akan layangkan gugatan cerai. Ya, aku tahu kalian mungkin mengira aku gila. Tapi aku juga masih mencintainya. Lagi pula, jika pernikahan itu cuma sementara supaya bisa menyelamatkan bisnis keluarganya, maka itu dapat dipahami ya kan? Dia mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Tapi setelahnya, Lincoln berubah. Tiap kali ku kirim pesan dan menelponnya, dia memberitahuku dia sibuk dan akan menelponku balik, tapi tak pernah dilakukannya. Kurasa kehidupan rumah tangga menyibukkannya. Seolah ini belum cukup membuat frustrasi, aku harus berurusan dengan Leon. Dia terus muncul ke tempatku dan menggangguku. Suatu kali dia muncul sambil mabuk mengeluh soal mantannya yang baru saja dinikahi orang lain.
Ya, jelas ini jauh lebih buruk daripada pacarku saat ini yang baru menikah. Aku berusaha mengusir dia keluar, tapi dia sudah terlelap di sofaku. Esok paginya aku ke dapur dan lihat Leon memegang fotoku dan Lincoln dan bertanya kenapa kami berdua di foto itu. Jadi aku hanya mengangkat bahu dan jelaskan kalau kami adalah pasangan. Leon mulai tertawa dan menyebutku bodoh. Kami bertengkar dan akhirnya kusuruh dia pergi. Aku tak peduli apa yang difikirkan orang lain. Aku percaya pada Lincoln. Lalu beberapa hari setelahnya, aku sedang berjalan keluar kampus saat kulihat Tuan Hall menungguku. Dia menghela napas sebentar lalu berkata, "Akan ku persingkat ini. Menjauhlah dari Lincoln. Dia sudah menikah sekarang. Leila, aku suka padamu. Tapi jika kau berusaha mengacaukan pernikahan Lincoln, aku tak segan membuat semuanya rumit buatmu." Oh ya Tuhan. Aku tak percaya Leon adukan aku. Dasar bayi besar. Diliputi amarah, ku keluarkan ponsel dan ku omeli dia. Oh ya Tuhan, aku tak percaya kau cerita ayahmu soal aku dan Lincoln. Kau ini sungguh brengsek. Biarkan kami sendiri dan urusi urusanmu sendiri. Jika kau percaya Lincoln, maka itu salahmu. Tapi dia tak sepolos kelihatannya. Dia dan ayah akan lakukan apapun untuk perusahaan. Apa maksudnya itu? Kututup teleponnya tanpa biarkan dia berkata-kata lagi. Si brengsek ini bahkan tak coba menutupi tindakannya. Aku tak bisa biarkan saja mereka melakukan ini. Aku harus berjuang untuk kami. Jadi keesokannya, aku langsung menuju ke kantor Tuan Hall, meski sekretarisnya berusaha menghentikanku. Kukatakan langsung di depannya kalau aku tak akan pernah menyerah pada Lincoln kendati ancamannya. Dan apa Anda tahu? Memaksa anak Anda menikah demi selamatkan perusahaan berarti Anda pengecut. Tuan Hall tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari kata lucu. Ternyata itu ide Lincoln untuk menikahi Sandra. Leon benar. Mereka berdua akan lakukan apa saja untuk perusahaan. Ada lagi, Leon tak beritahu Tuan Hall soal Lincoln dan aku. Dia lihat kami bicara di pernikahan. Jadi dia sewa orang untuk menyelidiki kami. Aku benar-benar keliru tentang Leon. Tepat di saat itu Lincoln masuk dan mematung saat melihatku. Leila, apa yang kau lakukan di sini? Kau pembohong. Aku tak percaya aku percaya padamu. Tolong dengarkan aku. Ku ambil es kopi dari meja Tuan Hall dan menyiramnya di wajah bohong Lincoln. Kita putus. Diliputi emosi dan perasaan seperti orang yang bodoh sekali, aku segera ke bar terdekat untuk meredakan kesedihanku. Aku hendak menenggak gelas keempat ketika ada tangan menghentikanku. Bisakah Lincoln tinggalkan aku sendiri? Tapi saat aku mendongak itu Leon. Kenapa kau sangat baik padaku? Maksudku, aku menyalahkanmu karena mengadu ke ayahmu. Kau harusnya membenciku. Karena aku menyukaimu. Aku merasa ruangan itu berputar saat mendengar kata-katanya. Kemudian semuanya perlahan jelas. Leon sangat terpukul saat pacarnya putus dengannya. Dan ketika dia tahu dia lakukan itu untuk bisa bersama kakaknya. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Mantannya itu tak lain adalah Sandra. Awalnya Tuan Hall memaksa Leon menikahi Sandra demi perusahaan. Meskipun Leon tergila-gila dengannya, dia tak mau menikahinya berdasarkan ketentuan itu. Lincoln tak sengaja dengar percakapan mereka. Jadi untuk dapatkan kepercayaan ayahnya, dia memikat Sandra dari Leon. Oh ya Tuhan, keluarga ini gila. Aku tak ingin terlibat apapun dengan mereka lagi. Jadi, kutolak perasaan Leon. Langsung lari keluar dan benar-benar putus hubungan dengan mereka semua. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku lulus bulan lalu. Jadi setelahnya, kusimpulkan aku perlu awal baru di kota baru yang cerah. Sejauh ini semua baik, aku punya pekerjaan baru yang kuidamkan. Dan senang sekali mengetahui aku tak akan bertemu dengan si brengsek Lincoln atau ayahnya. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana dengan Lincoln? Ya, suatu hari, aku sedang jalan keluar dari apartemenku. Ketika kulihat wajah yang tak asing. Ya, itu dia. Ternyata saat Leon dengar kalau aku pindah ke kota lain, dia juga pindah. Menurutku itu manis bahwa dia berniat meninggalkan keluarga, teman, dan pekerjaannya hanya untuk bersamaku. Mungkin ini waktunya untuk perlahan membuka hati untuknya. Bagaimana menurutmu? Ya, waktu yang akan menjawab. Sayang sekali ceritaku harus berhenti di sini. Apa biasanya kamu duduk di atas orang asing saat pertama kali bertemu mereka? Si brengsek ini, aku akan segera menunjukkan kepadanya bahwa dia mempermainkan gadis yang salah. Tidak apa-apa. Tolong jangan pukul dia. Jangan khawatir. Dan ini karena sudah memalak anak kecil. Tidak, kamu salah. Dia baru saja menyelamatkanku dari para tukang palak itu. Dan dia baru saja mengajariku cara melawan mereka. Ya ampun, pikirku, itu hanya karena tas anak laki-laki itu tergeletak di tanah dan cowok itu memegangi lengannya seolah hendak memukulnya. Aku dengan canggung berdiri, benar-benar berteriak meminta maaf lalu langsung berlari pulang. Jadi, seperti yang kalian lihat, rumahku sedikit berbeda dari biasanya. Orang tuaku menjalankan panti jompo, jadi aku tumbuh dikelilingi oleh para lansia. Kamu pasti sangat malu sehingga meninggalkan dia terbaring di sana dan melarikan diri. Pertama kali aku bertemu suamiku,
Aku juga menjatuhkannya dengan Dolio Cagiku. Mungkin anak ini adalah jodohmu? Tidak mungkin, Bu Jones. Tiba-tiba ayahku mendengus melewati kami. Oh tidak, aku tahu tatapan itu. Ada sesuatu yang buruk. Akhir-akhir ini keuangan kita tidak begitu baik. Aku mengejarnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang pria di halaman. Saat melihatku, pria asing itu melambai padaku. Apa kamu kenal orang ini? Hah? Itu adalah pria yang hampir aku pukul sebelumnya. Benar, orang yang hampir kamu buat pingsan adalah anakku. Aku melihat semuanya, jadi aku mengikutimu ke sini. Dia bergaul dengan kelompok yang buruk dan kehilangan fokus pada studinya. Aku mau kamu mengarahkannya ke arah yang benar. Aku tidak mau menjadi babysitter. Maafkan aku. Sayang sekali panti jompo ini, kan? Sepertinya itu harus segera ditutup. Meski begitu, jika dibutuhkan, aku tidak keberatan menjadi sponsor utama. Hah? Ini gila. Jadi, yang perlu kulakukan hanyalah mengawasi putranya dan semua masalah panti jompo akan terselesaikan? Ayah bilang aku tidak perlu melakukannya jika aku tidak mau. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Oke, aku akan melakukannya. Jadi, aku akan pindah ke sekolah mana? Astaga, semuanya di sini sangat berkilau. Tapi jika aku punya pilihan, ini akan menjadi sekolah terakhir di kota ini yang ingin aku hadiri. Aku memasuki ruang kelas dan berjalan ke satu-satunya kursi kosong yang kebetulan ada di belakang. Aku hendak duduk, lalu... Beberapa cowok menarik kursi ke samping dan membuatku terjatuh. Sebuah tangan tampak menarikku ke atas. Tetapi ketika aku hendak meraihnya, tangan itu segera menariknya kembali. Membuatku duduk di sana dengan rasa malu. Sementara semua orang menertawakanku. Ups, maaf. Kurasa sebaiknya aku hanya membantu saat diminta, kan? Itu Black. Aku langsung memasang kembali wajah dinginku. Duduk dan memakai headphone. Berpura-pura seperti aku tidak mendengar komentar dari siswa lain tentang penampilanku yang sederhana. Cewek ini sepertinya menarik. Biasa, 1 juta jika kamu bisa memenangkan hatinya dalam sebulan. Setuju? Black melirik ke arahku dan mencibir pria itu. Gampang, sepakat. Jadi begitulah yang akan terjadi, bukan? Untungnya, aku belum menyalakan musik. Itulah sebabnya aku mendengar keseluruhan percakapan. Biarkan aku membantumu mendapatkan uang saku tambahan, Black. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai melaksanakan rencananya. Saat makan siang, dia dengan antusias mengajakku ke kantin, membimbingku mencari makanan, dan bahkan meminta petugas makan siang untuk membelikanku porsi yogurt tambahan. Usaha yang bagus. Aku sedang mencoba menikmati makan siangku ketika sebuah suara melengking terdengar. Bangun dan ambilkan aku makanan. Aku ingin cupcake seperti milikmu. Sekarang. Astaga, kenapa beberapa cewek berpikir tidak apa-apa memperlakukan pria seperti ini? Karena frustrasi, aku pergi ke sana, mengambil kue dari nampan anak cowok itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nah, bahagia sekarang? Kasihan sekali. Lenganmu pasti patah sangat parah sampai kamu tidak bisa mengambil makanan sendiri. Biar aku yang bantu. Sama-sama. Apa kamu gila? Kamu sudah mati hari ini. Dia mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku segera menghindar hingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sedangkan aku dengan tenang duduk di sebelah cowok itu dan makan siang. Maaf karena menyia-nyiakan kuenya. Kamu bisa memakan yogurtku kalau kamu mau. Dia Kai, teman pertamaku di sekolah baru ini. Dia cerdas, pintar, dan memiliki catatan akademis yang sangat mengesankan. Dia sebenarnya ada di sini karena beasiswa, yang menjelaskan kenapa dia tidak cocok dengan lingkungan sekitar, sama sepertiku. Aku perhatikan bagaimana Black tampak agak kesal dan terus menatapku. Aku yakin dia muak digoda oleh teman-temannya, karena aku benar-benar mengabaikannya. Oh, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, dia muncul di rumahku untuk menjemputku, tapi aku lebih suka berlari 2 putaran di halaman sekolah karena terlambat daripada berbagi tumpangan denganmu. Lalu di sekolah, dia membuatku tersandung dan kemudian mengulurkan tangannya berpura-pura membantu. Tapi, antara kamu dan lantai, aku lebih pilih lantai. Dia bahkan menungguku di gerbang sekolah dengan karangan bunga mawar yang besar. Tapi aku hanya melihatnya sekali, lalu mulai terbatuk-batuk. Apa kamu alergi bunga? Tidak. Aku alergi ke orang yang tidak dewasa dan membosankan, sepertimu. Lalu aku pergi. Seolah-olah semua cewek bisa tertipu oleh tipuan payah ini. Hal ini berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Tapi suatu saat, dia mendekatiku di perpustakaan saat aku sedang belajar dengan Kai, dan memberiku sebuah kalung.
Aku melihatnya lalu memberikannya kembali kepadanya dan berbalik untuk berbicara dengan Kai. Serius? Kamu menolakku karena kutu buku ini? Kai cerdas, gagah, dan canggih. Tidak sepertimu. Kalian cuma pembuat onar. Apa kamu meremehkanku? Oh, akhirnya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk mengetahuinya. Belum lagi, kamu tidak pernah membantu sekalipun dalam esai bahasa Inggris. Kamu ada di grupku, tapi mungkin berpikir The Grapes of Words adalah brand rock atau semacamnya. Jadi, kalau aku bisa menyelesaikan esai itu sendiri, maukah kamu berkencan denganku? Baik, tapi kamu harus mendapatkan nilai A. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya. Dan trikku berhasil. Black benar-benar menyelesaikan esainya sendiri. Dia pintar, tapi dia malas belajar, dan itu membuatnya membuat kesalahan kecil. Saat esai itu diserahkan kembali, wajah Black muram. Dia mendapat nilai B. Dan meskipun dia tahu pelajarannya sudah berakhir, dia tetap tinggal di kelas untuk membaca kembali komentar gurunya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berusaha melakukan sesuatu. Ada apa? Masih menyangkal kegagalanmu? Black berbalik tanpa menatapku. Cowok kaya yang kalah untuk pertama kalinya terlihat sangat manis. Jadi, aku menaruh hadiah dengan pesan di dalamnya di meja Black. Tak perlu dikatakan lagi, dia sudah sangat gembira. Di dalamnya ada satu set baju yang kubelikan untuknya dan undangan ke bar di akhir pekan. Kalian penasaran kenapa? Oh, kalian akan lihat sendiri. Sabtu malam itu, Black muncul dengan baju yang kuberikan padanya dan terlihat sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa masuk memakai ini. Itu sangat kuno. Teman-temanku akan menertawakanku. Kamu mengundang temanmu juga untuk membuktikan kamu memenangkan taruhan, kan? Kalau kamu dapat 1 juta itu, apa aku akan dapat bagiannya? Kamu sudah mengetahuinya? Awalnya aku cuma bercanda. Tapi sekarang, ayo masuk sekarang. Jangan khawatir, kita tidak akan lama di sini. Aku menyeretnya masuk, dan seketika itu juga teman-temannya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggodaku. Apakah ikannya terpancing? Ya, aku terjebak. Cepat beri dia uang. Keluarganya bangkrut dan sangat membutuhkan uang. Hah? Apa? Kamu berbohong. Lihat, dia memakai pakaian sumbangan. Bahkan pakaian bermereknya telah dilikuidasi. Aku mengedipkan mata pada Black dan dia langsung bereaksi. Pinjamkan aku uang. Aku butuh tempat tinggal, mobil sport, dan uang saku juga. Pada titik ini, teman-temannya berubah menjadi jahat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota kelompok mereka. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku sudah tahu mereka cuma berteman denganku demi uang. Tapi seperti itulah orang-orang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Dia pasti tidak pernah dirawat dan dicintai dengan baik. Singkirkan wajah itu. Ini kan kencan. Biarkan aku menebusnya untukmu. Sebuah bar yang cocok dengan baju itu. Jadi aku menyeret Black ke pesta malam kami. Aku memberitahu semua orang kalau aku membawa seorang teman untuk membantu. Dan para orang tua segera menyuruhnya melakukan segala macam hal. Bu Hastings memintanya memanjat pohon untuk menggantungkan tali lampu. Pak Derbyshire memanggilnya untuk memotong kayu untuk api unggun. Dan Pak Shaw ingin dia mencicipi bir buatannya. Lalu detik berikutnya, Black sudah duduk di singgasana drum. Sudah lama sekali kami tidak mempunyai relawan muda. Anak itu kelihatannya lumayan ganteng, kan? Aku melihat cara dia memandangmu. Dia tidak cocok untukku. Aku mengangkat bahu sebagai tanggapannya, dan tiba-tiba merasa kecewa. Ya, aku menyukai sisi berbeda dari dirinya, tapi kami berdua masih berasal dari dunia yang berbeda. Keesokan paginya di sekolah, aku masih melihat Black berkumpul dengan teman-temannya yang rakus. Sepertinya dia belum mempelajari pelajarannya. Frustrasi karena semua usahaku sia-sia, aku membuka lokerku. Catatan apa ini? Temui aku di perpustakaan jam 6 sore ketika semua orang sudah pulang. Aku punya kejutan untukmu. B. Aku tidak seharusnya seperti ini, kan? Menunggunya di perpustakaan berjam-jam sampai semua orang pergi, gugup dan bersemangat. Namun begitu orang terakhir pergi, lampu tiba-tiba padam, dan pintu perpustakaan terbanting hingga tertutup. Apa yang terjadi? Mungkinkah surat itu bukan dari Black? Aku berteriak karena ketakutan. Itu benar. Aku mungkin unggul dalam seni bela diri, tapi aku benci kegelapan. Dengan tangan gemetar aku memutar telepon untuk menelpon Black. Dan kemudian merosot ketakutan dan terisak. Pada saat itu, suara pintu terbuka mengagetkanku. Begitu pintu terbuka,
Aku segera berlari memeluk Blake. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak percaya Chloe melakukan ini. Sudah aku bilang jangan mendekati mereka. Hah? Ini bukan suara Blake. Freya, kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, Kayla yang membuka pintu untuk menyelamatkanku. Tapi kupikir, aku segera melepaskannya, lalu lari karena malu. Aneh, saat aku dalam bahaya, orang pertama yang terlintas di benakku adalah Blake. Mungkinkah aku sangat menyukainya? Saat itu telepon berdering. Itu ayahku. Bu Jones menderita serangan jantung dan memerlukan operasi segera. Tapi biaya operasinya mahal sekali. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Ah iya, ayah Blake. Jadi aku menelponnya. Halo, apakah ini Tuan Morris? Blake berhenti berkumpul dengan teman-temannya dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Aku sangat membutuhkan uang sekarang. Tolong, ini mendesak. Apa kamu mengajakku kencan karena uang dari ayahku? Ya Tuhan, sepertinya Blake mendengar semua percakapan. Aku... Jadi, aku cuma alat penghasil uangmu dan selama ini kamu melatihku sebagai hewan peliharaanmu? Tidak seperti itu. Kita bicara lagi nanti. Tidak ada waktu untuk pemikiran egoismu sekarang. Aku harus pergi. Aku berlari gila-gilaan ke rumah sakit. Orang tuaku putus asa dan uang belum juga sampai. Jadi aku menelpon Pak Morris sekali lagi. Kamu bilang Blake sudah berubah. Jika seperti ini, lalu kenapa dia didenda karena ngebut dan melawan polisi? Jangan pernah menelponku lagi. Jangan khawatir pria, aku akan menjual tanah panti jompo untuk merawat Bu Jones. Semua orang setuju untuk pindah ke panti jompo milik pemerintah. Kami menjual rumah kami dan sekarang kami tinggal bersama Bu Jones di kota baru. Dia jauh lebih baik sekarang. Tetapi aku merindukan para lansia lainnya. Juga, aku merindukan Blake. Aku masih tetap berhubungan dengan Kai, dan dia memberitahuku kalau Blake bersekolah di sekolah militer seperti yang diinginkan ayahnya. Ya, itu sisi tidak terduga darinya. Sebaiknya kamu bicara dengan cowok itu, bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi akui perasaanmu padanya. Itu akan menyelamatkanmu dari penyesalan di kemudian hari. Lalu dia menepuk pundakku untuk menghiburku, tapi aku benar-benar tidak punya keberanian untuk melakukannya. Aku merasa bersalah. Nyonya Jones, kamu punya surat. Freya, lihat. Ini undangan ke konser panti jompo. Ini konser kita, kan? Dengan gemetar aku menerima undangannya. Apa ini? Aku mendorong kursi roda Nyonya Jones ke pintu panti jompo bernama Bunga Matahari. Saat kami masuk, kami semua menangis. Semua orang ada di sana. Ini semua ulah Blake. Dia anak yang sangat baik. Dia menemukan kami dan membangunkan kami panti jompo impian. Kamu dan Freya adalah hadiah kejutan yang kami siapkan untuknya. Tapi begitu dia melihat kalian berdua, dia langsung kabur. Mendengar itu, aku bergegas menuju gerbang. Ada mobil yang melewatiku. Naluriku memberitahu bahwa itu dia. Aku mengejarnya dan berteriak putus asa. Blake, tunggu! Aku menyukaimu! Aku sangat menyukaimu! Namun mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku terpuruk tak berdaya di jalan. Air mata mengalir di wajahku, dan aku masih bergumam. Aku benar-benar menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Ucapkan lebih keras. Aku berbalik kaget. Itu Blake. Dia memakai seragam militer dan tersenyum padaku dengan penuh kasih sayang. "98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Hah, sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Hah, tidak mengherankan kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, ya, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi
Tunggu, Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Ya, kamu tidak... maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan, tapi iya, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben, di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Ya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya. Tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat? Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu?
Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang. Dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu. Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben, temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa jam 8 malam di taman. Aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya, kamu bisa saja menyalahkan orang lain. Misalnya, Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar.
Akulah yang menghapus akun IG Stella dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua. Dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya, termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah, aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi, dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella, dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir. Jadi, kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral, berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon, dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir. Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan Ben tetaplah Ben. Orang bodoh, tapi orang bodoh milikku. Ini dia. Terima kasih Tuhan, akhirnya kutemukan juga. Cosmic Jazz? Siapa Jazz? Aku Jen. Kau Cosmic Jazz, admin dari kotak surat astrologi rahasia. Berhentilah berpura-pura, aku tahu ini kau. Aku sudah baca buku catatanmu. Analisa astrologimu luar biasa. Kau benar-benar paham dengan tugasmu soal cowok yang kukatakan padamu ingin kutaklukkan. Kau ini idolaku. Hah? Oh, ternyata cewek seksi kami si Keira ini, dia cewek aneh yang bertanya padaku, atau sebaiknya ku sebut aliasku Cosmic Jazz, untuk membantunya merayu para cowok? Tapi dari semua orang, kenapa harus dia yang tahu tentang identitasku? Dia tahu terlalu banyak. Ayo kita berteman, oke? Aku akan menjaga rahasiamu. Aku janji. Oke, tapi tak ada yang boleh tahu soal ini. Persahabatan rahasia. Aku paham. Ini permintaan pertemanan atau sebuah kontrak? Aku seharusnya tak berteman dengan cewek seksi penghuni di sini, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Jika sampai ada yang tahu kalau aku ini Cosmic Jazz, maka aku akan didepak dari grup admin astrologi. Hei, kau ini buta atau apa? Kau tak lihat jalan? Ku ambil bukuku dengan diam. Lebih baik aku tak terlibat dengan si pencari perhatian ini. Aku hendak pergi saat Rebecca meraih tanganku. Kau tak bisa pergi begitu saja. Kau rusakkan layar iPhone baruku. Jadi aku mau tahu apa yang akan kau lakukan soal itu. Kepalamu itu untuk pajangan atau apa? Karena kau bertingkah seperti anak manja tak punya otak. Apa kau lihat? Kau tak tahu siapa aku. Dan kenapa kau memutar matamu? Keira tak berhenti di sana. Saat dia sudah selesai mengejek Rebecca,
Dia membuatnya berlari, menangis. Kemudian Keira mengedip padaku dan berjalan pergi. Cewek Leo imut dan terkenal mau berteman denganku. Kurasa itu bukan hal yang buruk, ya kan? Di balik tampilan luarnya yang kompetitif dan kurang ajar, Keira itu sebenarnya cewek yang hangat dan optimis. Tapi tak heran, karena Leo biasanya sangat tulus dan berdedikasi. Dia bahkan memberiku gaun putih cantik ini, hanya karena dia bilang itu cocok dengan warna kulitku. Oh tidak, sekarang aku mengacaukannya. Dasar botol saus bodoh. Aku bergegas ke kamar mandi, mencoba membersihkannya. Jasmine, beri aku batang sabun itu. SOS! Ini. Oh ya Tuhan. Apa? Melalui tirai kulihat bayangan seorang cowok jangkung sedang mandi. Kau harusnya berhenti merangsek masuk ke kamar mandi seperti itu. Kita ada penghuni baru. Dia... Tunggu, bisakah aku selesaikan dulu di sini sebelum kita berkenalan secara resmi? Jasmine minta maaf padanya, lalu menyeretku keluar dari sana. Ternyata itu Mark, teman sekelas kakakku David, dan dia akan tinggal bersama kami sementara dia menyelesaikan program magangnya. Mark berjalan keluar dari pancuran tak lama setelahnya, dan ya Tuhan, dia sangat menawan. Lihatlah kulit kecoklatan itu, otot yang terlihat, dan senyum yang cerah. Terima kasih semesta. Dia perkenalkan dirinya, tapi telingaku berdenging dan aku tak bisa mendengar apapun. Cupid sudah menyerangku. Dia bahkan membantuku membersihkan saus tomat di seluruh karpet dan lantai dapur. Sungguh laki-laki yang baik. Lalu saat suasana sudah mulai tenang, aku menyelinap ke kamar David dan mencari-cari di sekeliling. Mencoba temukan lebih banyak informasi mengenai temannya yang seksi ini. Lalu itu dia, Mark lahir di tanggal 22 Mei. Jadi dia itu Gemini. Hadiah sempurna bagi cewek Aquarius. Aku pergi ke sekolah dengan langkah ringan. Oh, sungguh hari yang indah. Dengan cepat aku berbaris saat ku dengar peluit pelatih. Kabar yang beredar adalah kami punya pelatih basket baru yang sangat tampan. Oh, ayolah. Bagaimana bisa ada pelatih yang tampan? Tapi... Oh, ya ampun. Itu sulit dipercaya. Mark, cowok Gemini impian yang berasal dari rumahku itu, adalah juga pelatih baruku. Bukti apa lagi yang kuperlukan kalau ini merupakan takdir? Sepulang sekolah, aku hendak cerita ke Keira tentang takdirku ini. Ketika dia memberi info mengenai target barunya, si cowok Taurus. Ini kali kedua dalam sebulan. Aku hendak menceramahinya, tapi kemudian dia menyogokku dengan buku Jan Spiller baru. Jadi, ku periksa tabel kelahiran mereka. Menarik. Setelah begitu banyak usaha yang gagal, Keira mungkin telah menemukan pasangan yang tepat. Tapi setelah seminggu berusaha membuat cowok ini terkesan, Keira gagal total. Cowok Taurus ini tak suka dengan antusiasmeku. Aku tak paham. Aku sudah tunjukkan betapa baiknya aku membantu orang lain. Dan aku bahkan mengganti gayanya untukku. Aku sungguh mencoba pakai gaun vintage selutut yang bau seperti kapur barus itu. Dan dia bahkan tak melirikku sekalipun. Biar ku periksa. Aku tak paham kenapa ini bisa salah. Oke, biar ku ambil beberapa camilan. Ku hitung ulang dan menggambar bagan, tapi masih belum bisa memecahkannya. Mungkin dia sudah punya pacar? Atau mungkin dia tak tertarik perempuan? Dalam kasus ini aku tak bisa membantu sama sekali. Hanya bisa menutup kasus Leo Taurus ini dan membuka cerita cinta Aquarius Gemini. Ku bolak-balik baganku dan Mark. Kami sangat cocok. Lalu ku gambar saja bentuk hati melingkari potretnya dan menempelkannya. Aku punya berita mengejutkan, Jen. Jeritan Keira yang menusuk membuatku tersentak. Kenapa ada guru olahraga di lantai bawah rumahmu sedang bicara dengan Jasmine? Oh, dia tinggal di kamar David untuk sementara waktu. Apa? Kenapa kau tak cerita padaku berita panas itu? Tunggu, itu buku catatanmu? Jangan bilang itu Mark, oke? Dengan cepat aku berbalik untuk mengambil buku itu, tapi Keira lebih cepat. Jadi, kau juga suka Mark. Itulah kenapa kau memberiku nasihat untuk jadi idiot di depannya, ya kan? Hah? Cowok Taurusmu itu Mark? Tentu saja, aku tak tahu itu. Maksudku, dia bahkan bukan seorang Taurus.
Ya, dia Taurus. Tapi kau sudah tahu ini. Sekarang kau coba mengelabuiku dengan informasi kelirumu supaya kau bisa cari tahu lebih banyak tentangnya. Jika kau mau, aku akan tinggalkan dia untukmu. Aku tak sebutuh itu, tak sepertimu. Tak bisa dipercaya. Kau sungguh berpikir kau akan bisa temukan para mantan pacarmu itu tanpa saran dariku? Jelas, aku ini cantik. Kau hanya bantu aku mempercepat semuanya. Cantik tapi membosankan. Kepribadian yang memenangkan hati para cowok itu aku yang membentuk. Itu bukan kau yang sebenarnya. Membosankan? Beraninya kau. Akan kutunjukkan padamu betapa jauhnya aku dari kata membosankan. Keira kemudian pergi. Oke, baiklah. Dia tinggal di dunia khayalan tentang dirinya sendiri. Sungguh delusional. Aku tak perlu seorang teman yang tak masuk akal. Di waktu yang sama, kuterima banyak sekali pemberitahuan di kotak surat rahasiaku. Oh tidak, foto dan infoku bocor di forum. Aku langsung masuk ke akun administrator. Anonimitas adalah peraturan nomor 1 di grup, jadi sekarang mereka telah mendepakku. Pekerjaan favoritku, para penggemarku. Keira, itu sudah keterlaluan. Baiklah, kau mau main kotor, akan kutunjukkan yang kotor. Ini sudah waktunya daftar panjang pacar Keira dipublikasikan di forum sekolah. Keira si pemakan segala adalah panggilan baru yang para murid sematkan padanya. Oh ya sudah, itu salahnya sendiri karena menggoda 11, tidak, 12 cowok hanya dalam setengah tahun. Apa dia berusaha mencari pacar dari setiap zodiak atau bagaimana? Mari kita akhiri ini. Ini karena Mark, kan? Kau tak akan miliki dia. Dia milikku. Baiklah, kalau kau bisa memenangkan hatinya dalam sebulan, maka aku akan minta maaf karena bohong soal koleksi pacarmu. Jika tidak, kau harus tulis postingan menyatakan kalau aku bukan Jess. Oke, pegang kata-katamu sendiri. Keira itu cewek kompetitif, tapi dalam pertarungan ini, aku pasti akan menang. Maksudku, ayolah, dia bahkan tak bisa dapatkan tanda bintang Mark yang benar. Meski dia koki yang buruk, Keira masih mencoba mengirim kue-kue menjijikkan yang dibuatnya untuk Mark. Tapi tentu saja, Markku membuangnya ke tempat sampah setelah gigitan pertama. Dia juga pura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya tiap pelajaran basket. Mark terlihat sangat tak nyaman. Sungguh tak heran, mengingat dia itu 100% Gemini, bukan Taurus. Jadi akting cewek rapuh itu tak akan berhasil padanya. Sedangkan hubunganku dengannya, ya, itu berjalan dengan baik. Dan terima kasih berkat tanda bintang kami yang telah ditetapkan, yang harus kulakukan hanyalah menjadi diri sendiri. Contohnya, pada malam lalu, saat aku kebetulan menyebut ada bintang jatuh, dengan antusias dia mengajakku dan Jasmine pergi melihatnya. Kemudian minggu lalu, dia mengundangku dan Jasmine ke peternakan seorang teman, yang mana sangat asik. Kulihat tatapan menawan yang diberikannya padaku. Jadi andai Jess tak ada di sana, dia pasti akan mengutarakan cintanya padaku. Dan itu benar bahwa tak perlu kutunggu lama, karena malam itu, tiba-tiba ku dengar ada ketukan di pintuku. Manis sekali, ditinggalkannya 2 tiket nonton untukku. Rasakan itu Keira, aku tahu aku akan menang kali ini. Aku berencana sekali mengambil foto kami berpegangan tangan di bioskop dan mengirimnya ke Keira. Malam berikutnya, tak kulihat Mark di rumah. Jadi kurasa dia ingin aku menemuinya di bioskop. Ini sangat romantis. Aku ada di bangku yang tepat, tapi dia belum ada di sana. Jantungku berdetak sangat kencang sampai kukira akan meledak. Saat filmnya dimulai, lampu dipadamkan. Dan saat itulah ada yang mendekati baris tempat dudukku. Dengan gugup aku pura-pura menatap layar saat dia datang duduk di sebelahku. Kenapa kau di sini? Lebih ke apa yang kau lakukan di sini? Kami berdua menonton keseluruhan film bersama dengan amarah dan ketidaksabaran. Siapa yang mengatur semua ini? Kami bergegas keluar dari bioskop untuk melihat Mark. Hanya saja, dia sedang bergandengan tangan dengan seorang cewek. Jasmine? Kami mengejar mereka, tapi Jasmine hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Jadi, selama ini dia berusaha memenangkan hati Jasmine, bukan aku. Kemudian dia berjalan ke arah kami dan memberiku kartunya. Sana belilah es krim, pizza, apa saja. Bersenang-senanglah, aku dan Jasmine akan kembali nanti. Apa itu tadi? Kuperhatikan kartu kredit itu dan terkesiap saat kulihat tanda Timin di sudut kartu. Bagaimana aku lupa kalau Gemini punya banyak kepribadian? Timin adalah pendiri kotak surat astrologi. Siapa yang kira kalau pemimpin grup ini adalah seorang guru? Orang yang tinggal bersamaku?
pacar saudariku, gebetanku, dan bahkan gebetan sahabatku. Keira memberiku tatapan menenangkan. Sekarang kami berdua bertepuk sebelah tangan. Tapi sesuai gaya Leo, Keira sudah menyiapkan mangsa berikutnya. Jangan sedih, ini hanya tes lain. Menurutmu apa zodiak cowok itu? Dia cukup tampan dan dia pasti seorang Libra, ya kan? Aku tertawa kecil lalu menyandarkan kepala di bahunya. Mark, atau sebaiknya aku sebut Timin, membuatku sadar kalau sebelum aku bisa berharap temukan pasangan impianku, aku perlu membuat beberapa kesalahan terlebih dahulu. Aku mungkin belum temukan cinta, tapi ku dapatkan kembali temanku. Jadi itu cukup berarti, bukan? Paling tidak tes persahabatan ini berhasil. Oh Tuhan, tak bisakah ku selamatkan satu dari deburan ombak yang tak kenal ampun? Apakah semua seperti yang kita lihat atau terlihat bukan mimpi di dalam mimpi? Menurut sang penyair, dunia ini dan kehidupan yang ada adalah ilusi dari realita yang tak nyata. Para filsuf menyebutnya argumen mimpi dan hipotesis mimpi. Wah, sungguh pelajaran yang menarik. Ngomong-ngomong, lihat sinar matahari yang masuk melalui tirai. Cantik sekali. Cuaca seperti ini memang membuat suasana hatimu melayang ya? Iya, benar. Tapi ingat, tak ada bunga yang tak berduri. Sinar mentari itu mungkin tampak gemilang, tapi itu akan menyilaukan matamu. Ya, aku tahu. Para pelayan selalu memberitahuku cahaya matahari adalah musuh bagiku. Untuk mata biru sensitifku yang cantik, melihatnya sekali saja dan aku tak akan bisa melihat apapun lagi. Itulah kenapa aku tak pernah diizinkan meninggalkan kastil ini. Para pelayanku semuanya tampak identik dengan topeng itu, ya kan? Saat aku masih kecil, tentu saja aku penasaran dan menarik salah satunya hingga lepas. Sebagai hukuman, aku tak diberi pencuci mulut seminggu penuh. Dan parahnya lagi, itu tak sebanding. Karena wajah pelayan itu sangat biasa saja. Topengnya terlihat jauh lebih baik. Bagaimanapun, kurasa yang terpenting adalah mereka merawatku dengan sangat baik. Setiap hari mereka membawakanku makanan, air, dan pakaian baru. Aku sedang menyesap sup kentang daun bawangku. Ketika ku dengar teriakan, "Biarkan aku keluar!" Penasaran, aku pergi dan sembunyi di pojok dan melihat dua pelayan berusaha mengunci gadis yang berteriak itu ke sebuah ruangan. Aku tak pernah melihat gadis itu di kastil ini sebelumnya. Aku penasaran apa dia berasal dari dunia luar. Kasihan dia. Sepertinya dia tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dunia di luar sana itu menakutkan. Mungkin itu sudah membuatnya gila. Sangat aman berada di kastil ini. Aku bisa main sepanjang hari, melukis, dan membaca. Oh, sungguh menenangkan. Tapi aku masih tak bisa berhenti memikirkan gadis malang itu. Aku penasaran apa yang akan terjadi padanya. Jeritan itu tak berhenti, dan aku rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku menyelinap ke kamar gadis itu. Shh, berhenti berteriak. Tak ada satupun yang mendengar. Siapa kamu? Namaku Nona. Siapa namamu? Nona itu bukanlah nama. Apa kau bodoh? Itu cuma nama. Semua di sini memanggilku begitu. Gadis ini sangat keras kepala. Dia sepertinya waspada terhadap segala hal. Gadis kecil dari dunia luar yang malang. Setelah melalui banyak kegigihan, dia beritahu aku kalau namanya Nora. Aku hendak bertanya kenapa dia di sini. Ketika tiba-tiba, dua pelayan muncul dan menyeretku pergi. Nona, Anda tak seharusnya berinteraksi dengan gadis jahat ini. Dan Anda tak boleh terlambat untuk kelas membordir Anda. Senang akhirnya bisa bicara dengan gadis seumuranku. Dan harus kuakui karena sifatnya yang kurang ajar itu, menurutku Nora itu cukup menarik. Selama kelas, aku terus memikirkan bagaimana aku bisa menyelinap dan menemuinya lagi. Aduh, jeritan gadis yang menyebalkan itu membuat jariku tertusuk. Aku berlari untuk memeriksanya, tapi para pelayan langsung menghalangi jalanku. Mungkin aku bisa memberi pengertian kepadanya? Percayalah, terakhir kali aku bicara padanya dia bersikap benar-benar normal. Para pelayan yang putus asa saling berpandangan, lalu membiarkanku mendatanginya. Seperti dugaan, saat ku dekati Nora, dia berhenti berteriak. Hei, ini Ariana.
Itu nama asliku. Berteriak tak akan berguna di sini. Berpura-puralah kau mendengarkan perkataanku, maka aku akan membantumu keluar. Para pelayan cukup terkejut ketika Nora langsung menenangkan dirinya sendiri dan menunjukkan tanda mengikuti arahan. Jadi mereka biarkan kami lalu pergi. Kami mulai ngobrol, dan sejak saat itu para pelayan membiarkanku menemui Nora setiap hari. Dia beritahu aku kalau ibunya meninggal. Dia memberi Nora alamat untuk mencari ayah kandungnya yang tak pernah dijumpainya sebelumnya. Nenek Nora membantunya mengatur pertemuan dengannya dan membawanya ke titik pertemuan. Dia sangat gugup, tapi sekaligus senang akhirnya bisa ketemu ayahnya. Dan awalnya, ayahnya baik dan menawan seperti bayangannya. Tapi kemudian tak disangka, tepat setelah mereka pisah dengan neneknya, dia membawa Nora ke sini dan membiarkan orang-orang bertopeng itu menguncinya. Tapi kau beruntung berada di sini, karena di sini aman. Tidak, tidak begitu. Itu hanya apa yang mereka ingin kau percaya. Kemudian Nora memberitahuku tentang dunia luar, tentang teman-temannya, sekolah, dan mall perbelanjaan. Setiap hari, dia bahkan menggambarkan untukku lukisan dunia luar. Indahnya kenangan bersama keluarganya, ibunya yang meninggal, dan juga ayahnya, meskipun dia hanya baru sekali bertemu dengannya. Keluarga? Apa itu? Semua yang kutahu adalah para pelayan tak berwajah. Hari berikutnya ketika aku mengunjungi Nora, dia tiba-tiba mencengkramku. Sis, kita harus keluar dari sini. Apa maksudmu? Ini rumahku. Tidak, bukan. Ini penjara. Siapa yang tinggal di dalam sini 14 tahun lamanya? Hah? Ini karena mataku. Aku akan buta jika aku keluar sana. Para pelayanku hanya ingin yang terbaik untukku. Itulah mengapa mereka menjagaku. Apa kau gila? Kau sudah ditipu. Coba pikirkan, apa kau tahu siapa yang melahirkanmu? Dan kenapa orang itu meninggalkanmu dengan orang-orang ini? Atau orang-orang inilah yang membawamu pergi dari ibumu? Apa kau tak ingin tahu kebenarannya? Ini adalah rumahku, ya kan? Tapi memikirkan apa yang baru saja Nora katakan, begitu juga dunia luar yang selalu dia bicarakan setiap hari. Kurasa akan menarik untuk menjalaninya sendiri. Aku hanya harus berusaha melindungi mataku. Jadi, aku menyelinap ke ruang pembantu dan mencuri kunci pintu depan. Saat kami mendekati lorong utama menuju pintu, kami lihat seorang wanita bertopeng berdiri di dekat seorang pria. Di lengannya ada seorang gadis muda, tertidur pulas. Hah? Itu ayahku. Apa? Apa dia datang untuk menjemputmu atau apa? Apa kau tak lihat mereka semua berada di pihak yang sama? Dan dia adalah biang keladinya. Aku mengintip lebih dekat ke arah mereka dan melihat wanita bertopeng dengan rambut perak dan bergaun mewah. Bukankah itu pengujiku? Dia tinggal di ruangan besar dan mengunjungiku tiap minggu untuk menilai pembelajaran dan etiketku. Ibu, bagaimana kau akan menangani kasus ini? Tinggalkan saja dia di ruang kosong di ujung lorong. Sedangkan Nora, kurasa dia akan menyesuaikan diri dengan baik dalam waktu seminggu atau lebih. Kemudian kita bisa mulai pelajaran etiket dan budaya untuknya. Nora yang mana? Aku ingat. Lagi pula, kau harus menahan diri sedikit. Ariana, Nora, dan sekarang anak ini. Jangan biarkan daftar anak harammu jadi sepanjang lenganmu. Kalau begitu ibu bisa buang saja mereka. Kenapa repot-repot membesarkan mereka? Mereka itu cucuku. Mereka tak boleh berakhir seperti tikus jalanan itu. Dan siapa tahu, mereka mungkin akan berguna. Tapi ini harus jadi yang terakhir. Kita tak boleh ambil resiko Laura tahu tentang kita. Itu akan merusak nama baik keluarga kita. Apa kau mengerti? Aku tahu, tapi jangan takut, karena istriku itu baik dan bodoh. Dia benar-benar tak tahu menahu tentang masalah ini, berkat langkah cerdasmu. Jadi, apakah kami adalah anak haram pria tak berhati ini? Dan karena tipu dayanya, dia memaksa kami untuk tinggal dalam kegelapan? Aku tak ingin terkurung dan dibohongi lebih lama lagi. Kami harus kabur. Sejak saat itu, Nora terus berpura-pura dan berperilaku baik seperti malaikat, yang akhirnya membuat kami diizinkan untuk belajar bersama. Dan hari ini adalah harinya. Ariana mengalami kejang-kejang. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sesegera mungkin. Namun, sebaliknya para pelayan menelpon dokter untuk datang. Oh tidak, rencananya adalah untuk kabur ketika kami dibawa keluar. Jika dokter datang kemari,
Dia akan tahu kalau ruam-ruamku ini dicat dan lenganku ini akan terungkap. Oke, rencana B. Aku masih berbaring di ranjang memainkan peran jadi pasien. Sementara Nora mengunci pintu kamar lalu ke kamar mandi menjerit. Tolong, ada laba-laba raksasa di sini. Sesuai dugaan, dokter pergi memeriksa. Lalu Nora langsung menguncinya di dalam. Lalu kami segera mengambil tali simpul yang terbuat dari kain di kelas bordir dari bawah ranjang. Lalu kemudian kabur lewat jendela. Ah! Tanganku kuletakkan ke kepalaku segera setelah aku turun. Aku tak menyangka akan secerah ini di luar. Ini membakar mataku, Nora. Apa? Tak ada waktunya untuk histeris. Kau akan tamat jika terjebak di sini. Buka saja matamu dan lari. Ayo cepat. Tapi aku takut. Hah? Tak ada yang terjadi? Mataku sepertinya baik-baik saja. Tapi tak ada waktu untuk merayakan. Karena kemudian kulihat, oh Tuhan, beberapa pelayan mengejarku. Nora menarik tanganku dan lari ke arah taman. Untungnya, kami sudah di luar pandangan mereka saat guk-guk. Seekor anjing pemburu muncul entah dari mana dan menggonggong pada kami. Aku jongkok di semak-semak dan memperhatikan Nora melambaikan tangan ke anjing itu dan kemudian menepuk-nepuknya. Wah, ajaib! Anjing itu anehnya langsung jadi penurut dan menuntun kami ke tempat rahasia. Sebuah lorong seukuran anjing. Aku ragu, tapi melihat para pelayan yang mendekat ke arah kami, dengan enggan aku pun segera masuk melewatinya. Aku tak percaya kuserahkan takdirku di tangan gadis ceroboh ini. Dia bilang kita harus ke rumah neneknya segera untuk minta bantuan. Dan apa itu yang berlarian ke sana kemari di jalanan? Kenapa benda itu mengeluarkan suara berisik yang keras dan mengganggu? Dan kenapa Nora melambaikan tangan? Apa dia ingin mereka berhenti? Sayangnya, tak ada yang melakukannya karena dia bukan seorang putri. Kami terus berjalan hingga kami temui sesuatu yang disebut Nora truk terparkir di pinggir jalan. Dia bergegas mendekat lalu membantuku naik ke belakangnya. Oh, truknya penuh dengan pisang. Kujejali mulutku penuh dengan pisang untuk mengusir laparku. Sementara pemandangan terus berubah. Truk itu berhenti, dan kami segera turun sebelum tertangkap. Aku memegangnya erat, ketakutan dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Mereka terus menatapku. Dan mode pakaian apa itu? Mereka semua tampak sangat aneh. Mungkin mereka cuma rakyat jelata. Kemudian kami gunakan kemampuan kami untuk meminta satu pria membawa kami ke rumah nenek Nora. Oh, ini melelahkan. Wah, di luar ternyata indah sekali. Berkilauan dengan semua cahaya itu. Dan ada pameran segala benda yang ada di dunia seperti makanan, mainan, bunga, dan bahkan makhluk hidup. Iya, semuanya. Tapi yang paling penting adalah mataku tak sakit menatap semua benda berkilauan itu. Sama sekali. Nenek Nora sepertinya baik. Tapi rumahnya penuh dengan benda aneh. Sementara Nora memberitahunya apa yang terjadi, kudapati diriku sendiri merasa tersihir dengan kotak hitam yang bisa bicara di dinding. Tiba-tiba, Nenek Nora menuntun kami keluar ke truknya yang jauh lebih kecil dan membawa kami ke suatu tempat yang disebut kepolisian. Mereka semua pakai pakaian seragam yang lucu dan menghujani kami dengan lusinan pertanyaan yang membingungkan. Dan apa tepatnya kartu identitas itu? Beberapa hari kemudian, ada berita bahwa kepolisian telah menangkap yang kusebut ayahku, nenekku, dan juga para pelayan. Sesuai dugaan, dia adalah penjahat wanita. Jadi saat kekasihnya memintanya menghidupi anak-anaknya, dia sangat takut istrinya tahu. Jadi dia mengambil anak-anak ini dan mengurung mereka di kastil. Mereka kini menunggu yang disebut persidangan, yang kata Nora merupakan tempat orang jahat mendapat ganjaran. Wah, dunia luar sangat sibuk. Aku tak sadar akan ada begitu banyak wajah tak bertopeng. Dan kotak berbicara yang aneh itu masih membuatku terkejut. Terutama saat seseorang memegang senjata. Nora bilang saat aku lebih bisa menyesuaikan diri dengan hidup baruku, aku akan mulai sekolah dengannya. Dan suatu hari aku bahkan akan belajar cara mengemudi truk yang lebih kecil itu. Tapi pertama-tama, dia akan mengajariku cara dandan seperti yang lainnya. Dan menggunakan balok ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Dunia ini membingungkan. Tapi aku yakin dengan bantuan Nora aku akan segera bangkit. Meski sebatas supaya aku tahu cara menanggapi tetangga yang tampan itu.